Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardian, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, nomor induk mahasiswa 2023 106 301 114 10 dengan nomor ujian 20236 31832. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin pada tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja di tingkat SMA dengan materi Sistem Gerak pada Manusia dan dengan submateri Sistem Artikulasi atau Sendi pada kelas 11 semester 1 fase F. Saya memohon masukan dan saran pada dosen dan guru penilai sehingga keterampilan dan kemampuan saya dalam mengajar akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Abdian. Ya, saya bisa. Oke. Ahmad Dwi. Hadir. Bagus. Aditulung. Hadir. Bagus. Afrizal. Hadir. Oke. Alicia. Ada. Oke. Almas. Oke. Disputri. Ada. Oke. Ditya. Ditya hadir. Oke, bagus. Eka Novia. Hadir. Farid. Hadir, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu Ketua kelas silakan memimpin doa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan nikmat ya. Siapa? Oke. Persiapan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa kita Kiai. Oke, terima kasih. Selalu disertai dengan doa sebelum pembelajaran supaya apa atau ilmu yang akan kita dapat bisa masuk dan menjadi bermanfaat ya. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak yaitu rangka. Jadi rangka kemarin merupakan salah satu alat gerak pasif ya. Di samping ada juga otot yang merupakan alat gerakan aktif. Nah, di antara otot dan juga rangka ada yang namanya sendi. Maka untuk hari ini yang akan kita lakukan adalah membahas sendi. Nah, menurut kalian apakah kalian pernah mengalami apa itu yang namanya radang sendi? Nah, radang sendi itu seperti apa sih rasanya? Ngilunya kenapa? Apa bedanya radang sendi sama kram? Beda. Kalau radang tulang. Kalau radang sendi, kenanya di mana biasanya? Sendinya. Di bagian ekstremnya ya. Ya. Kalau sama kram biasanya kenanya di bagian otot. Oke, maka untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah saya perlihatkan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini supaya kita juga bisa memahaminya nanti. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari adalah tentang artikulasi pada manusia. Artikulasi itu yang kita katakan, kita sebut tadi sendi tadi. Nah, jadi yang harus kalian pahami adalah tadi mengapa seseorang itu bisa mengalami radang sendi. Jadi radang sendi itu terjadi karena apa? Kenapa sendinya? Kemudian bagaimana cara mengatasi gejala radang sendi tersebut? Biasanya kalau orang mengalami radang sendi itu kenapa? Gimana caranya supaya radang sendi itu bisa berhenti atau bisa hilang? Nah, itu yang akan kita bahas nanti
Nah, kemudian yang pasti tujuannya adalah supaya kalian nanti mampu menganalisis bagaimana keterkaitan dari struktur artikulasi pada sistem gerak, yaitu bagaimana sendi itu pada sistem gerak itu nanti hubungannya nanti seperti apa, kenapa harus ada sendinya, kenapa orang itu diciptakan bukan hanya ada otot, ada rangka, tapi di dalam otot rangka tersebut dia harus mempunyai sendi. Kemudian peserta didik mampu mendiagnosis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem artikulasi atau sendi tersebut. Jadi kira-kira kalau gangguan sendi itu samakah dengan gangguan tulang, samakah dengan gangguan otot. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dan bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya. Tujuannya adalah supaya kalian nanti mampu menganalisis bagaimana keterkaitan dari struktur artikulasi pada sistem gerak, yaitu bagaimana sendi itu pada sistem gerak itu nanti hubungannya nanti seperti apa, kenapa harus ada sendinya, kenapa orang itu diciptakan bukan hanya ada otot, ada rangka, tapi di dalam otot rangka tersebut dia harus mempunyai sendi. Kemudian peserta didik mampu mendiagnosis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem artikulasi atau sendi tersebut. Jadi kira-kira kalau gangguan sendi itu samakah dengan gangguan tulang, samakah dengan gangguan saya ingin kalian memperhatikan dulu di sini ada video, kalian coba lihat, pahami, dan kemudian kalian coba buat pertanyaan seputar apa kira-kira yang terjadi pada video ini ya. Oke, saya tayangkan kamu. Keselio atau kaki terkilir terjadi karena salah gerakan pada pergelangan kaki yang bikin satu atau lebih ligamen di pergelangan kaki bergerak, bisa juga sampai robek. Kondisi ini dikenal dengan ankle sprain injury di dunia medis. Ligamen adalah jaringan seperti pita elastis yang menghubungkan antar tulang, juga berfungsi menstabilkan sendi. Kaki yang terkilir disarankan untuk tidak diurut sembarangan, karena pemijatan sembarangan malah hanya memperburuk kondisi trauma dan peradangan yang terjadi, bisa bikin tambah luka dan malahan memperlambat proses penyembuhan. Yang akan dilakukan kalau kaki terkilir adalah RICE atau Rest, Ice, Compression, Elevation. Rest, jadi kaki yang keselio harus diistirahatkan paling tidak 24 sampai 48 jam pertama. Jangan banyak bergerak atau dipakai jalan, apalagi diurut. Ice, kompres kaki yang keselio dengan es untuk mengurangi pembengkakan. Es yang dingin bikin pembuluh darah sekitar area cedera jadi mengecil atau vasokonstriksi, memperlambat pelepasan sel-sel peradangan yang bergerak menuju daerah yang cedera sehingga bisa mengurangi luka. Kompres es bisa dilakukan 20-30 menit 3-5 kali sehari atau sampai pembengkakan mulai mereda. Compression, balut kaki yang cedera dengan perban berbeda. Ini kata dokter tentang kaki keselio. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke. Tahu nggak sih kaki yang keselio tidak dianjurkan? Dari video yang sudah ditayangkan tadi membahas tentang apa? Keselio itu terjadi karena apa? Ada pergeseran sendinya ya? Oke, cara mengatasinya tadi gimana kalau menurut video? Rise. Yang pertama apa? Rest. Yang kedua? Compression. Nah, rest istirahat. Ice diapakan? Kompres pakai es. C-nya dibuat perban atau dikasih perban. Yang terakhir diletakkan pada arah yang lebih tinggi ya. Ya, kemudian istirahat. Nah, ini adalah cara untuk mengatasi kalau seumpama ada yang namanya pergeseran ankle atau keselio, salah satu dari kelainan atau gangguan yang ada pada sendi. Sendinya mungkin kalau keselio biasanya terjadi pada sendi ankle ya, kaki itu bisa. Nah, jadi sebenarnya untuk apa yang akan kita lakukan hari ini,
tidak jauh berbeda dengan masalah yang ini. Berarti kira-kira sebagai masalah bagaimana struktur dan gerak sendi yang normal pada manusia. Gerakan normal ini nanti pastinya akan membantu kita supaya sendi itu tidak tidak cedera atau dia tidak mengalami gangguan. Maka kalau semua terjadi gangguan, nanti bagaimana caranya supaya gangguan itu bisa teratasi. Untuk pembelajaran kali ini kita akan buat kelompok dulu ya. Jadi silakan membagi kelompok karena di sini jumlahnya ada 25. Saya harap satu kelompok isinya ada 5 orang. Jadi silakan dibagi dulu kelompoknya. Oke, silakan dibagi dulu kelompoknya. Setelah itu akan ada tugas kelompok nanti yang akan saya berikan kepada kalian. Silakan dibuat kelompoknya. Oke, mungkin ketua kelas atau sekretaris bisa membantu untuk bagikan kelompoknya. Oke, Alisa, mungkin bisa dibantu untuk membagi kelompok. Silakan. Oke, mau disebutkan aja atau disebutkan aja. Oke, silakan. Oke, biar dibagi kelompoknya oleh ketua kelas ya. Itu kelompok 1 pertama Emil. Terus yang kedua 5 Rizal. Untuk kelompok 5 yang pertama ada Bella, kedua Wulan, ketiga Ananda, keempat Adi, kelima Naufal. Nah itu untuk kelompok-kelompok. Ya, itu kelompok-kelompoknya. Nanti langsung berulang kelompok sendiri. Oke, sudah terbaik kelompoknya. Silakan sesuai dengan kelompoknya langsung bergabung di kursi-kursi yang ada. Jadi misalkan kelompok 1 kursinya di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 silakan mengikuti ya. Selamat kepada kelompoknya ke depan untuk mengambil akademinya. Sudah semuanya. Oke, coba dilihat dulu sebelum kalian mengerjakan atau kalian kerjakan. Oke, di situ ada 3 video ya. Ya. Nah, oke, perhatikan dulu. Jadi silakan dari ketiga video tadi membagi tugas untuk tiap kelompoknya. Jadi nanti setiap anggota kelompok untuk melihat berkaitan sama topiknya sudah dilihat, sudah dibacakan di situ atau dituliskan di situ. Yaitu kalian ada topik 1 membahas tentang hubungan antar tulang. Kemudian topik 2 itu kalian membahas macam-macam sendi. Kemudian yang ketiga mekanisme berantot, yang keempat gangguan, dan yang kelima adalah teknologi. Ya. Nah itu jadi silakan tiap topik nanti dibahas. Hasil yang sudah kalian bahas dari video tadi nanti silakan dibicarakan atau didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dari anggota kelompok yang sudah berdiskusi tadi, silakan tuangkan hasil diskusi kalian itu pada lembaran kosong di situ. Silakan dituliskan dan kalau sudah selesai mengerjakannya baru nanti mengerjakan soal yang ada di belakangnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti silakan hasil dari diskusi kelompoknya itu langsung dipresentasikan. Nanti akan saya ajak untuk yang maju presentasi ke depan, oke? Sampai sini paham? Malah sinematik belanja. Apa kita balik dulu ya? Cukup lagi sus.
Oke, silakan gunakan buku paket kalian dan juga alat komunikasi kalian, HP kalian untuk mencari data-data yang diperlukan untuk menjawab tugas yang ada di AKPD juga ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Scan aja satu orang satu. Iso. Yang ketiga ada operasi lain. Iya. Iya benar. Yang ini ya. Yang ini nomor 4 ini kira-kira kenapa misalnya, jadi coba browsing aja cari informasi kira-kira ini masalahnya kenapa. Kalau ini kan sebenarnya cuma tinggal ngisi titik-titik. Iya. Nah itu jadi tinggal itu kira-kira kenapa. Tadi kan Pak, Yang tapi semua nomor 1, 2, 3 juga dikerjakan. Iya iya pasti ya. Satu sama ya. Aktivitas manusia. ya itu. Udah ya. Ya, wis. Gimana? Yanti kalau sebelumnya. Oke, jadi sing ini jadi sing pertama hubungan kedua. Jadi apa aja terus macam-macam sendiri sekarang ditulis kok macam-macam sendiri kan ada macam sendiri ada mekanisme titik macam sendiri ada seperti apa gitu. Nah ini kaitkan dengan sistem sama teknologi cukup salah sendiri aja kalau macam sendiri aja selain itu kalau bisa dikasih ulangi dengan semakin semuanya semuanya untuk ini semuanya jadi nanti kan cuma tinggal ini ya di hari ini bahas yang hubungan orang tua saja hubungan apa aja nanti sinyanti bagian yang macam-macam sendiri jadi yang lain banyak email mungkin bahas yang dalam sistem terus kedua bagian yang sistem dan seperti apa bisa ya videonya dibuka semua nanti bisa ya. Oke, kalau gitu bagian selanjutnya
yaitu kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian hari ini yang sudah kalian kerjakan, maka nanti langsung dipresentasikan. Kelompok yang selanjutnya yang tidak presentasi silakan membuat pertanyaan dari presentasi kelompok yang ada di depan. Paham? Oke. Waktu presentasi maksimal 10 menit ya. Di kelompok kita mendapatkan topik gangguan sistem gerak manusia. Pada video yang kita dapatkan, kita membahas penyembuhan patah tulang dan penyembuhan kanker tulang. Yang pertama, penyembuhan tulang, yaitu dengan pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar patah tulang. Lalu ada pemindaian, menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Biasanya terjadi bila nggak langsung di tempat rumah sakit gitu. Jadi misalnya ada patah tulang di TKP, terus belum ada penanganan dari rumah sakit atau ambulan, biasanya menggunakan benda keras seperti kayu atau apa diletakkan di antara daerah yang mengalami patah tulang. Lalu ketiga ada pembedahan internal, yaitu pembedahan dengan menempatkan batang logam dan pin pada tulang yang patah. Selanjutnya untuk penyembuhan kanker tulang bisa disembuhkan dengan cara kemoterapi, Yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar patah tulang. Lalu ada pemindaian, menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Biasanya terjadi bila nggak langsung di tempat rumah sakit gitu. Jadi misalnya ada patah tulang membengkokkan. Kemudian ada gangguan sistem gerak manusia. Yang pertama ada artritis, yang kedua bursitis, yang ketiga lupus, yang ketiga endogot, yang keempat sarkoidea. Yang berikutnya teknologi sistem gerak manusia. Yang pertama ada pergantian sendi dengan mengganti sendi yang rusak dengan logam. Yang kedua dismofermentasi, menyuntikkan atau diamerat untuk memperbaiki gizi. Dan yang terakhir, tentu berbahan tulang untuk menyembuhkan bagian-bagian tulang. kemudian dari presentasi kami ada yang bertanya. Oke, satu hening silakan bertanya. Mengapa keberadaan otot sangat penting bagi sistem rangka? Bagi sistem Bagi sistem rangka. rangka. Masalah yang lain apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mau ditampung dulu. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin. Yang lain silakan bertanya. Mas Ditya. Kelompok lain apakah ada yang bertanya? Oke, ada lagi yang bertanya mungkin? Mungkin boleh dijawab. Oke, silakan menjawab pertanyaan yang sudah ada tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Luli. Mengapa keberadaan otot sangat penting bagi Sistem rangka? Karena otot menjadi salah satu yang terpenting. Adanya lomba jaringan fibrosa dan cairan lemak atau cairan sinovial pada ini lomba tubuh lebih mudah bergerak. Contohnya sensitivitas, bergeser, celana, diencer, dan lainnya. Untuk sendi tetap tidak memiliki lomba sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa, misalnya kolagen. Contoh sendi tetap pada sendi dua kali. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, silakan ditutup yang sudah selesai. Baik, kita lihat dalam Apa menguranginya mungkin dengan cara makan makanannya yang mungkin dijaga, makan bergizi, kemudian
seperti halnya otot ketika mau olahraga itu juga pada pemanasan, ini juga sama. Pemanasan itu juga penting agar lebih melemaskan persendian juga. Jadi seperti itu, oke? Itu aja mungkin. Terima kasih untuk kelompok ini. Silakan balik. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Dari presentasi tadi, dari seluruh presentasi yang sudah kita lakukan tentang materi proses persendian, mungkin ada saran yang bisa diutarakan, mungkin apa? Oke, tulis silakan. Menurut saya presentasi yang dilakukan beberapa kelompok tadi itu sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kelompok itu untuk presentasinya bagi yang kelompok 3 suaranya kurang pas Pak. Jadi untuk pendengarnya itu agak kurang menangkap materinya, dan untuk kelompok 2 gerakannya itu agak kurang luas gitu Pak. Gerakan ya. Jadi kalau kita terima kasih dulu. Ada lagi? Oke, jadi kira-kira kalau semua untuk mendemonstrasikan persendian, berarti mungkin akan lebih baik kalau dipresentasikan dengan cara yang lebih luas, lebih lepas. Jadi nggak usah malu-malu, karena apa hubungannya sama melihat gerakan yang ada di sendi, ya kan? Contoh kayak sendi Excel itu yang ada di mana tadi? Excel ada di mana tadi? Nah, itu gerakannya harusnya apa? Meluruskan sama meneguk. Yang bisa dilurus sama yang diluruskan apa aja? Siku sama lutut kan? Nah, maka gerakannya coba dibuat gerakan sesuai. Nah, ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Kalau kaki, nah, diperlihatkan dalam menendang. Kira-kira kalau semuanya di kepala tadi bisa apa? Sedia apa? Kalau yang seumpama seperti ini aja geraknya, karena batasannya cuma seperti ini kanan kiri, sedia apa? Sendi geser, karena cuma 2 arah itu tadi kan. Apakah bisa 180 derajat? Serem ya, jadinya kayak sadaku. Nah, nggak mungkin. Tapi bisa kalau seumpama geraknya seperti ini, ya kan? Ya, kalau gerak seperti ini, pakai dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk bikin kesimpulan dari apa saja yang sudah kita lakukan? Oke. Meristika, silakan. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Jadi yang saya lakukan yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Jenis hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis adalah sebagai berikut. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antara bonggol tulang yang masuk ke dalam mangkuk tulang yang tidak terlalu dalam dan adanya bagian pengganjal. Contohnya sendi pada siku, lutut, dan mata kaki. Dan geraknya seperti ini, Pak. Yang kedua ada sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, dan sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak di kepala. Ya. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan 2 arah, seperti di ruas ibu jari tangan. Yang keempat ada sendi peluru yang terdapat pada tulang panggul dan paha. Yang kelima ada sendi luncur atau sendi geser yang terdapat pada kepala, yang geraknya seperti ini. Ya. Yang terakhir ada sendi kondoloid. Sendi kondoloid terjadi di antara 2 tulang yang permukaannya terbentuk oval. Contohnya berada pada tulang pergelangan tangan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan mungkin gangguan-gangguan yang ada. Yang pertama, pergantian sendi. Pergantian sendi dilakukan dengan cara pembesaran untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran. Lalu ada viskosuplementasi, menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Lalu yang ketiga ada sekrup berbahan tulang. Pada teknik ini sekrup tulang berfungsi untuk
menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Teknik ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengobatan dan beban fisik pada pasien. Perlu diketahui, hanya satu meter yang digunakan dalam perawatan patah tulang dapat mencapai 1.000 yen satu hari. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih Pak Rin. Berarti dari sini kita bisa menjawab ya tadi beberapa masalah. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya gerakan sendi yang normal, berarti sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Meristika tadi, bahwa untuk gerakan itu tergantung pada ankle atau apa, tergantung pada sendi yang ada di situ ya kan, tergantung sendinya maka harusnya gerakannya juga disesuaikan. Contoh ada sendi tulangan, sendi putar, ada sendi apa lagi? Sendi peluru. Gerakannya juga terbatas sesuai dengan yang ada di situ, maka di situ akan menjadi gerakan yang normal. Sedangkan gangguannya ada beberapa tadi dan bisa dilihat bahwa setiap gangguan tadi juga ada penanganannya. Cuma rata-rata di sini yang bisa dilihat adalah penanganannya itu lebih kepada penanganan yang bersifat medis. Karena kita akhiri, semoga nanti di pertemuan selanjutnya masih tetap semangat seperti ini, masih tetap melakukannya dengan baik supaya ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat dan sampai dengan baik ya kan. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk doa kembali. Persiapan. Sebelum mengakhiri kegiatan pagi, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.